inilah yang menjadi keyakinan kami Tuhan. Dan biarlah kami bisa menyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Bahkan kepada jiwa kami sendiri, bahwa kami yakin Tuhan selalu mampu untuk menolong kami. Diri kami sendiri tidak bisa menolong kami. Dunia ini apalagi tidak bisa menolong kami. Tapi kami punya juru selamat, Tuhan yang hidup, yang kami tahu selalu mampu dan mau untuk menolong kami. Itulah sebabnya Tuhan, pagi ini kami bawa kembali hati ini kepadamu. Kami bawa pikiran kami ke hadapanmu. Kami bawa hidup kami ke rumahmu yang kudus ini Tuhan. Karena kami tahu kami butuh firman-Mu. Kami butuh bersekutu dengan Engkau. Kami butuh untuk diteguhkan, dikuatkan, ditegur, diingatkan, dihiburkan, diberikan solusi. Dan kami tahu itu hanya bisa kami dapatkan dari Engkau, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus berkaryalah, ubahkan hati kami, ubahkan pikiran kami, sehingga hidup kami pun bisa berubah semakin berkenan kepada Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Berarti kita yang ada di sini entah sudah kembali dari liburan atau tidak pulang kampung karena nggak punya kampung begitu ya, atau emang nggak kemana-mana begitu ya. Tapi kita percaya bahwa kita hari ini ibadah ke rumah Tuhan ini bukan karena kita nggak ada acara ya Bapak Ibu Saudara ya, bukan karena kita nggak pergi liburan ya, tapi karena memang itu adalah satu kebutuhan untuk kita bisa selalu mendengarkan firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Tuhan. Sesuai dengan tema dari Sinode Gereja Betel Indonesia, minggu kedua ini kita akan membahas tentang iman yang mengusir kekhawatiran. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita baca dulu dari 1 Petrus 5 ayat 6 sampai yang ke-11. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai yang ke-11. Bisa jalan nggak? Jadi tolong dibantu aja ya media. Oke, kita baca ya Bapak Ibu, sudah siap semua, di layar suci juga ada. 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. 1, 2, 3. Sebab telah menentang orang yang tetapi selanjutnya supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Lanjut, sadarlah dan berjaga-jagalah dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang, sebab kamu tahu bahwa menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan sesudah kamu menderita seketika lama. Terakhir, ialah yang Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti pernah merasa khawatir ya. Khawatir nih bisa liburan enggak? Khawatir nih umur kita nyampe enggak nanti merayakan Natal begitu ya. Khawatir nih yang belum punya jodoh udah kepala 3 gitu kan. Kok enggak ada yang boro-boro nembak, ngelirik aja enggak gitu ya. Boro-boro ngelamar begitu ya. Dilihat aja enggak gitu. Kita khawatir tentang segala sesuatu. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengar berita tentang perang, bagaimana perang semakin meluas, semakin melebar, kita khawatir bagaimana yang perang sekarang aja belum kelar, kemungkinan akan terjadi perang lagi.
Nah, kalau kita melihat bagaimana mental anak-anak muda zaman sekarang dan kekejaman yang meningkat, kriminalitas yang meningkat, kita juga jadi khawatir. Kemarin salah satu kejadian adalah bagaimana 2 orang anak berusia 15 tahun itu dengan kejamnya berdarah dingin, dia memukul atau menghajar kepala seekor anjing yang lagi jalan di pinggir jalan. Di CCTV jelas sekali terlihat bagaimana anjing itu tidak menggonggongi mereka, enggak mengganggu mereka, jaraknya cukup jauh karena anjing ada di sisi jalan ini, mereka jalan di sisi jalan seberang, tapi mereka mengambil batu bata, konblok begitu ya. Lalu kemudian mereka hampiri anjing tersebut yang memang ramah, mereka hajar dengan tangan mereka sendiri sampai anjing itu tergeletak di tengah jalan. Belum mati loh Bapak Ibu Saudara, sengaja ditinggal begitu saja, luka parah, berdarah-darah, kaing-kaingan ditinggal begitu saja. Usianya masih 15 tahun. Semua media sosial bahkan para pakar psikologi mengatakan ini adalah bibit yang kan kalau dibiarkan dia akan menjadi psikopat. Hari itu mungkin dia hanya membunuh seekor anjing, kata orang, ya anjing. Mana tahu 10 tahun kemudian apalagi yang akan dia bunuh. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat hal-hal seperti itu, bukankah menimbulkan kekhawatiran bagi kita? Bagaimana kalau kita ke ATM ya, nanti ternyata di belakang saya ada orang jahat ya. Bagaimana kalau kita mengendarai kendaraan bermotor atau kita mengendarai mobil, terus ada orang yang berniat jahat. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti berita-berita yang ada berbagai macam tipu muslihat yang dikembangkan oleh orang-orang yang kreatif tapi berhati jahat sekarang ini, yang semakin membuat kita khawatir. Bahkan ketika kita berada di dalam rumah pun, kita bisa tetap merasa khawatir. Jadi kekhawatiran itu pasti pernah kita rasa. Mau itu anak muda, orang tua, mau itu anak kecil, orang dewasa, yang masih sekolah khawatir. Aduh nanti bisa gak ya saya ujiannya, ulangannya, aduh nanti guru yang akan datang killer gak ya, aduh dosennya nanti ramah gak ya. Yang mau kerja, aduh gimana ya kalau karir saya gak naik-naik, gimana ya nanti kalau perusahaannya bangkrut dan sebagainya. Kekhawatiran itu pasti ada. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan khawatir itu takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang kita belum tahu dengan pasti. Dan penelitian sudah membuktikan 90% dari kekhawatiran kita sebenarnya tidak pernah terjadi. Dan sisanya terjadi karena kitanya sendiri yang terlalu khawatir sehingga kita gugup, kita takut. Sangat kecil sekali persentase kekhawatiran itu benar-benar terjadi. Dunia menawarkan berbagai solusi terhadap kekhawatiran kita. Sharing lah sama teman, sama keluarga. Ceritalah sama psikolog, sama psikiater. Relaksasi, healing, liburan gitu ya. Habis liburan pulang lihat tagihan, kelenger Bapak Ibu Saudara. Mengalihkan perhatian kepada yang lain dong. Ada banyak hal kan, bisa dugem, bisa narkoba, bisa ini, bisa itu, macam-macam, banyak kok solusinya. Kita kan masih bisa terhadap kekhawatiran ini masih bisa punya banyak jalan keluar. Itu yang dunia tawarkan Bapak Ibu Saudara. Sebagian mungkin baik kalau ayo dong ngomong dong sama orang di gereja bla bla bla. Tapi itu semua yang ditawarkan oleh dunia tidak kekal. Apapun solusi yang ditawarkan oleh dunia itu tidak kekal. Bapak Ibu Saudara bisa konseling berjam-jam, besok ketika masalah itu datang lagi, khawatirnya juga ngikut. Bapak Ibu Saudara mungkin hari ini bisa menerima gaji ke-13, ke-14, ke-15. Lalu ketika memasuki bulan yang baru dan kebutuhan semakin meningkat, harga-harga semakin naik. Harga telur berapa ibu-ibu sekarang? Sudah sampai 30 ya. Kemarin sempat sampai 36 kalau nggak salah yang angka tertingginya. Beras berapa ibu-ibu beras? Sekarang berapa beras? Kemarin Diakonia belanja berapa? Ibu Lumin? Masih 69.500. Angka tertingginya sempat sampai 89 kalau nggak salah. Sekarang sudah mulai turun. Udah mahal dan langka barang. Sekarang sudah mulai. Itu menimbulkan kekhawatiran. Satu-satunya solusi kekal orang percaya bisa bebas dari kekhawatiran adalah kembali pada Allah. Karena hanya Tuhan yang bisa membebaskan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, surat 1 Petrus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang percaya non-Yahudi. Yang waktu itu mereka berada di Asia Kecil yang dikuasai oleh budaya non-Kristen. Jadi seperti domba di tengah-tengah serigala. Sekitar mereka tidak mendukung kegiatan kekristenan mereka. Bukankah seringkali kita juga berada dalam posisi seperti itu? Petrus mengingatkan mereka tentang jaminan kepastian keselamatan kekal di dalam Kristus yang sudah mati, bangkit bagi mereka. Tapi kok hidup masih begini ya? Kok
Kok masih penuh cobaan ya? Nah, pencobaan yang mereka alami ini nggak main-main Bapak Ibu Saudara. Pencobaan yang mereka alami tidak sekedar susah cari beras. Pencobaan yang mereka alami tidak sekedar harga telur yang hampir 40.000, harga bawang merah, dan pencobaan yang mereka alami sudah masuk ke tahap penganiayaan dan penghinaan dari orang-orang Kristen, non-Kristen pada waktu itu secara terang-terangan. Dan di negara ini sebagian dari saudara-saudari seiman kita sudah mengalami intimidasi seperti ini. Penganiayaan ini mengakibatkan orang-orang percaya mengalami berbagai kehilangan, jelas. Kehilangan status dan rasa hormat. Tuh, orang Kristen tuh boleh diludahin, boleh ditimpuk batu, boleh dihina, boleh dibully. Kehilangan mata pencaharian. Karena bos-bos yang takut mereka nggak mau mempergunakan orang-orang Kristen. Jangan deh, kamu keluar aja deh, nanti jadi masalah. Kehilangan nyawa mereka karena tahap penganiayaan tersebut. Nah, ini membuat mereka khawatir ke depannya gimana ya? Saya jadi orang Kristen, jadi orang percaya, saya percaya Yesus, kok hidup saya makin susah ya? Kok makin banyak penganiayaan ya? Kok malah saya yang ngalamin begini ya? Katanya percaya Yesus itu jadi sumber berkat. Katanya Yesus itu memberikan solusi. Katanya ikut Yesus dalam nama Yesus penyakit sembuh. Katanya. Hal ini membuat mereka khawatir. Dan kalau kita yang mengalaminya, saya yakin Bapak Ibu Saudara, kita juga pasti khawatir. Dan saat ini pun kita sendiri punya masing-masing kekhawatiran. Betul atau benar? Khawatir tentu saja manusiawi. Dan menjadi sifat yang bawaan orok di dalam tubuh kita. Built in. Nggak usah diajarin, setiap orang pasti merasa khawatir. Tapi hal kekhawatiran ini tidak boleh menjadi pemerintah atau penguasa dalam hidup kita. Sehingga kita terus diliputi kekhawatiran, kita terus merasa cemas, kita terus merasa gelisah, kita nggak bisa kerjain apa-apa, terus khawatir, segala sesuatu kita takutkan. Petrus mengajar kita, bagaimana sih kita bisa melawan kekhawatiran itu? Pagi ini kita belajar, bagaimana kita bisa melawan kekhawatiran. Yang pertama, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di tengah kehilangan yang dialami orang-orang percaya di Asia kecil tersebut, Petrus memberikan solusi yang pertama di ayat yang ke-6 yang tadi sudah kita baca. Karena itu, rendahkanlah dirimu. Sekali lagi, karena itu, rendahkanlah dirimu. Di mana? Di bawah tangan Tuhan yang kuat. Itu tips pertama. Itu cara yang pertama. Jangan lari panik kocar-kacir ke sana kemari. Manusia dunia ini tidak pernah menawarkan solusi yang kekal walaupun kelihatannya baik. Tidak semuanya itu semu. Tetapi kalau kita rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, pasti ada jalan keluar. Nah, apa artinya sih merendahkan diri? Artinya buatlah diri kita serendah mungkin di hadapan Tuhan. Berdiri cukup rendah. Kalau berjongkok, kalau bersujud, kalau tengkurap, boleh nggak sih Bapak Ibu Saudara kita berdoa tengkurap? Boleh, asal jangan ketiduran. Karena biasanya habis tengkurap, terus bahasa roh. Aminnya besok pagi, itu pun kalau masih ingat. Nah, Bapak Ibu Saudara, rendahkan diri di hadapan Tuhan bukan tentang posisi kita. Bagaimana kita berdoa. Karena kita bisa berdoa di mana saja, kapan saja. Kalau Bapak Ibu Saudara lagi nyetir, gak perlu tutup mata dulu, nabrak lah gitu ya, langsung berpulang ke rumah Bapak di surga. Kita bisa berdoa. Kalau kita lagi di angkot, kita ngeri dengan keadaan sekitar kita, penumpang yang kita curigai, kita bisa berdoa. Bukan tentang posisi, tetapi bicara tentang hati kita. Mau posisinya jongkok, nyungging, tengkurap, kalau hati ini tidak rendah di hadapan Tuhan, gak ada artinya. Masalahnya adalah bagaimana hati kita. Nah, Allah di ayat ini disebut sebagai tangan Tuhan yang kuat, yang merujuk kemana? Kekuasaan yang telah membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. 430 tahun Israel menjadi budak di Mesir. Tidak ada yang bisa membebaskannya. Tapi sekali Tuhan bekerja, sekali Tuhan memberikan tulah, semuanya bebas. Membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir tidak cukup. Karena bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, mereka pun harus dibebaskan dari dosa dan memasukkan mereka ke dalam kemuliaan yang kekal. Itu yang kita alami sekarang. Karena kita adalah Israel rohani. Kalau kita bilang, oh saya nggak diperbudak oleh orang Mesir. Yes, saya nggak diperbudak, sekarang ini udah zaman modern, betul. Tapi kita tetap diperbudak oleh dosa. Kalau kita mau lihat ke dalam hati kita, bukankah masing-masing kita masih ada dosa yang membelenggu diri kita? Itu yang Yesus perlu bebaskan dari kita. Perbudakan dosa. Dan memasukkan kita ke dalam kehidupan yang kekal. Itu yang Yesus mau. Nah, ini artinya Petrus ingin berkata begini.
Ketika kita mengalami kehilangan segala sesuatu, jangan khawatir tentang masa depan kita. Tetapi buatlah diri kita serendah-rendahnya, rendahkan hati kita serendah-rendahnya di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu Saudara, kelihatannya Petrus nggak nyambung ya ngomongnya. Bukannya harusnya bilang, kalau kita sedang khawatir, percayalah, Allah akan memenuhi segala kebutuhanmu. Kalau kita lagi nggak punya makanan, percayalah mujizat akan terjadi. Kita nggak usah khawatir. Bukankah harusnya ngomongnya gitu ya? Supaya nggak khawatir. Oh, ini malah disuruh merendahkan diri. Hubungannya apa nih? Nggak nyambung nih kayaknya Petrus gitu ya. Tetapi jawaban Petrus justru harus kita pikirkan dan renungkan sebagai orang percaya. Kekhawatiran, takut terhadap masa depan yang belum terjadi, di mana kita berpikir sesuatu yang buruk. Kalau itu sesuatu yang baik, tidak akan membuat kita gelisah. Betul apa benar? Kalau itu sesuatu yang menyenangkan, tidak akan membuat kita anxiety, tidak akan membuat kita takut, tidak akan membuat kita khawatir. Tapi justru kita pikirkan, jangan-jangan nih, nanti ada gempa bumi, jangan-jangan nih nanti ada krisis moneter, jangan-jangan nih nanti ada, jangan-jangan hal-hal yang buruk yang belum tentu terjadi itu kita masukkan ke dalam pikiran kita, membuat kita takut. Kenapa? Karena kita ternyata sadar bahwa kita tidak bisa kontrol masa depan. Itu yang membuat kita takut, hilang kekuasaan, hilang kontrol. Nah, berarti Bapak Ibu Saudara, akar dari segala kekhawatiran yang ada di dalam diri kita adalah kontrol diri, di mana kita pengen berperan seperti Allah yang mengatur segala sesuatunya. Ketika kita tidak bisa kontrol masa depan itu, maka itu menyebabkan kita menjadi khawatir, menyebabkan kita menjadi takut. Oleh karena itu tepat sekali Rasul Petrus mengajar orang percaya di Asia Kecil bahwa kalau kamu pengen bebas dari kekhawatiran, tips pertama adalah stop berperan seperti Allah. Sadari kelemahanmu, keterbatasanmu, ketidaklayakanmu sebagai manusia, lalu tunduklah kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu udah solusi yang penting. Jangan terus mengejar kontrol diri. Jangankan masa depan, Bapak Ibu Saudara. Seringkali saya katakan, 5 menit lagi terjadi apa kita bisa tahu. Dan ada banyak peristiwa yang sudah kita saksikan. Bagaimana waktu orang mau naik pesawat, dada-dada ternyata pesawatnya nggak pernah nyampe ke tujuan. Bagaimana orang keluar dari rumah tiba-tiba lalu mobilnya ketabrak truk, nggak pernah sampai ke tujuan, hanya pulang. Ada banyak hal yang terjadi dalam hitungan menit, hitungan detik, yang kita nggak bisa kontrol. Jadi stop berperan seperti Allah yang mengontrol segala sesuatu, tapi rendahkan diri kita serendah-rendahnya, rendahkan hati kita supaya kita bisa tunduk di hadapan-Nya. Kita takut akan masa depan yang belum pasti karena kita tidak bisa mengontrolnya, tetapi Allah yang kita sembah mengatur masa depan itu secara pasti. Taruh hidup kita di dalam Tuhan, maka semuanya pasti baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, konsep menganggap diri tidak layak di hadapan Allah sangat kuat ini bertentangan dengan konsep dunia di mana kita tinggal. Karena dunia menganggap atau mengajar bahwa manusia itu hebat. Manusia itu super. Manusia itu adalah ilah-ilah kecil yang sebenarnya sedang tidur. Di dalam dirimu itu ada potensi yang harus dibangunkan. Jadi dunia mengajar kita untuk percayalah kepada diri kita sendiri, bukan kepada Allah. Berbeda konsep dengan Alkitab. Dunia mengajar bahwa kita adalah manusia super, manusia layak, manusia hebat, manusia sukses yang bisa melakukan apa saja. Semua ada di dalam tanganmu. Tetapi Alkitab mengajar kita bahwa kita adalah manusia yang tidak layak, tidak berdaya. Tapi kita dilayakkan oleh Allah yang kuat dan berkuasa. Itu konsepnya. Jadi bukan tentang kita. Tadi lagunya apa? Bukan kuat yang mana ya? Bukan kuat dan gagah yang tadi ada kan ya? Semua karena anugerahmu hari ini ada. Terus bukan karena kuatku. Lagi. Bapak Ibu Saudara, waktu bangun tidur bisa nggak kita atur? Kita malam tidur, kita tidak bisa atur besok masih bisa melek atau enggak. Betul apa benar? Jadi ketika kita masih bisa melek, itu Tuhan yang. Ketika kita masih bisa get up from the bed, bangun dari ranjang kita, itu karena Tuhan.
Kalau kita masih dikasih 1 hari lagi, itu karena Tuhan. Bukan karena kita yang mau. Kalau kita bilang apa? Kalau kita karena kekhawatiran kita mau menambahkan sehasta saja. Sehasta itu kurang lebih 45 cm Bapak Ibu Saudara. Mungkin selangkah orang dewasa. Kita pengen, Tuhan, saya nggak mau mati dulu. Anak saya belum married. Tuhan, cucu saya udah mau lahir. Saya masih mau melangkah. Tuhan, 1 langkah lagi. Tidak bisa. Jadi artinya, kalau kita masih bisa melakukan berlangkah-langkah dalam hidup ini, bahkan untuk hari ini, setiap langkah itu adalah anugerah Tuhan. 45 cm saja kita butuh anugerah Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara bisa melakukan puluhan langkah, ratusan langkah, berlangkah-langkah sampai tiba di gereja ini, udah berapa anugerah Tuhan hanya untuk melangkah saja. Jadi yang pertama, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Setelah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, apa yang akan terjadi? Di ayat yang ke-6b berkata apa? Supaya kamu ditinggikan pada. Jadi tidak selamanya kita ada di bawah, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tidak akan pernah ditinggikan oleh Tuhan kalau kita tidak merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Malah bagian Alkitab yang lain berkata apa? Siapa yang meninggikan dirinya akan direndah. Gak enak Bapak Ibu Saudara kalau kita yang kegeeran. Mendingan kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang mengangkat kita. Nah, kalau itu saya ada lawan Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka kehilangan kehormatan di Asia kecil itu, Petrus juga berkata bahwa mereka akan menerima kehormatan dari Allah yang jauh lebih berharga dari kehormatan yang manusia berikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dasar dari pengharapan ini adalah balik lagi. Kristus yang direndahkan sampai mati di kayu salib. Lalu apa yang terjadi? Titik sampai di situ? Tidak. Semua penghinaan, semua siksaan, semua ludahan, semua bullying, semua penghinaan yang dialami oleh Kristus sampai dia mati di kayu salib, begitu menderitanya, lalu kemudian dikuburkan, titik sampai di situ? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Lalu Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita terus-menerus khawatir, sadari akar kekhawatiran kita. Kita tidak bisa playing God. Kita nggak bisa bermain sebagai Tuhan. Karena kita ini manusia. Kita butuh Tuhan. Kita ini kecil. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Kita manusia tidak berdaya. Justru kita butuh Tuhan yang luar biasa. Jadi solusi awal adalah rendahkan diri kita. Tundukkan diri kita. Bukan di hadapan manusia. Tapi di hadapan Tuhan. Dan Dia akan memulihkan segala kekhawatiran itu dari hidup kita. Sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan ini perlu selalu kita miliki. Karena apa? Setiap hari, setiap saat kita selalu diliputi oleh kekhawatiran. Tadi pagi sudah berdoa, melangkah keluar rumah, lihat jalanan macet, ketemu dengan orang, masuk ke dalam kegiatan sehari-hari, kekhawatiran muncul lagi. Belanja ke pasar, belanja ke supermarket, pergi ke kampus, pergi ke sekolah, kekhawatiran muncul lagi. Jadi sikap ini harus disertai dengan pengakuan bahwa tangan Tuhan yang kuat akan selalu bekerja. Dan setiap kelemahan kita ditanggung oleh tangan yang kuat itu. Sikap ini akan membawa kita mengalami berkat Tuhan, yaitu kesempatan ditinggikan pada waktunya. Pertanyaannya sekarang, mau nggak merendahkan diri di hadapan Tuhan? Kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan ditinggikan pada waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang Petrus ajarkan untuk mengusir kekhawatiran, membangun kewaspadaan dan kesadaran. Nah, sikap lain yang perlu kita pelihara ketika kita melawan kekhawatiran adalah tetap sadar dan berjaga-jaga. Kekhawatiran bisa menggeser kita dari kewaspadaan. Masih ingat bagaimana waktu itu Yesus membawa 3 muridnya menemani dia berdoa. Lalu kemudian ketika Yesus selesai berdoa, dia balik, muridnya lagi ngapain? Tidur. Yesus bilang, tidak bisakah kamu berjaga-jaga? Barang sebentar saja, dia menyepi lagi berdoa. Yesus balik lagi, muridnya lagi ngapain? Tidur lagi, lebih pules gitu kan. Yesus berdoa lagi, dia balik lagi ketiga kalinya. Muridnya lagi ngapain? Masih tidur juga begitu kan. Sampai akhirnya dia bilang, bangun, sudah tiba waktunya bagi anak manusia untuk diserahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap kita harus membangun kesadaran dan kewaspadaan karena kita punya musuh loh Bapak Ibu Saudara.
Setiap orang Kristen ini punya musuh. Pasti Bapak Ibu Saudara bilang, enggak, hidup saya baik-baik aja. Saya nggak pernah ribut sama orang. Saya sabar-sabar aja. Kaki saya diinjak malah saya kasih yang sebelahnya. Ini injak lagi yang sebelahnya. Gitu kan. Kalau parkiran saya direbut orang, saya ngalah aja. Saya nggak pernah ribut loh sama orang. Musuh dari mana? Bapak Ibu Saudara, musuh kita bukan dari dunia ini. Tetapi si iblis yang selalu mencari kesempatan untuk menyerang kita. Ketika kita mendeklarasikan diri kita menjadi orang Kristen, secara otomatis iblis itu akan menjadi musuh kita. Nah, iblis di sini digambarkan sebagai singa. Kekhawatiran di dalam diri kita itu bisa menjadi celah masuknya serangan yang selalu dilancarkan oleh iblis. Karena iblis itu nggak pernah lelah untuk melancarkan serangan. Jadi begitu ada celah sedikit aja, semua serangan itu akan masuk. Makanya kita harus selalu waspada. Ini bukan gang waspada di daerah jembatan 5 ya Bapak Ibu Saudara. Tapi waspada di sini adalah kehati-hatian. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa lawan kita si iblis berjalan berkeliling terus-terusan, tidak berhenti seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Nah, dari ayat ini artinya kita bisa tangkap ada orang yang bisa ditelan, ada orang yang tidak bisa ditelan. Karena dia akan terus berkeliling mencari orang yang bisa ditelannya. Artinya ada orang yang bisa ditelan, ada orang yang tidak bisa ditelan. Iblis bisa menangkap orang-orang yang bisa ditelan, sehingga dia akan intimidasi. Dia akan tekan terus sampai orang-orang itu kehilangan imannya, kehilangan hubungannya dengan Allah, makin jauh dengan Allah, dan lama-lama putus hubungan dengannya. Down. Tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa ditelan oleh iblis, yaitu orang-orang yang terus mengikuti pimpinan roh Allah di dalam dirinya. Nah, pertanyaannya, tentu saya, Bapak Ibu dan Saudara pengennya jadi orang yang gak bisa ditelan oleh iblis dong ya. Kita gak pengen, oh iblis telanlah aku. Enggak. Kita pengen jadi orang yang menang. Kita pengen jadi orang yang bisa melawan iblis, melawan musuh kita. Gimana caranya? Yang pertama, sadarlah. Sadar. Apa yang perlu kita sadarin? Kita semua di sini sadar kok. Gak ada yang pingsan, gak ada yang tidur kok. Sadari apa? Sadari hal-hal apa yang bisa menyumbat Roh Kudus mengalir di dalam hati kita. Yohanes 7 ayat 38 berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Nah, kalau aliran air itu terhenti atau mampet, artinya ada sesuatu yang menyumbat. Betul apa benar? Namanya aliran itu pasti akan mengalir. Kalau dia terhenti atau mampet atau berkurang volume airnya, pasti ada sesuatu yang menghambat. Itu yang perlu kita cari. Apa yang menyumbat aliran Roh Kudus di dalam diri kita? Kekhawatiran tentang apa? Tentang keluarga? Tentang Tuhan? Itu jangan-jangan kita mulai meragukan Tuhan. Meragukan iman kita kepada Dia. Padahal sepanjang hidup kita, Dia selalu menolong kita. Tapi setiap kali masalah datang, lagi khawatir. Pertolongan Tuhan dijatuhkan. Ada masalah datang, kita lagi khawatir. Pertolongan Tuhan diberikan. Jangan-jangan itu yang menyumbat aliran Roh Kudus. Apapun yang kita temukan di dalam diri kita, bereskan itu Bapak Ibu Saudara. Bereskan itu di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mengganjal dan menyumbat aliran Roh Kudus di dalam diri kita. Biarkan aliran Roh Kudus itu mengalir deras dalam diri kita. Karena orang yang dalam hatinya ada aliran Roh Kudus tidak bisa ditelan oleh iblis. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Waspadalah. Kita tidak boleh takut, tapi harus hati-hati. Bukan berarti petantang-petenteng menantang bahaya. Enggak. Tidak boleh khawatir, tapi tetap berjaga-jaga. Bedanya di mana sih Bapak Ibu Saudara? Bedanya adalah ketakutan dan kekhawatiran membuat kita tidak bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Menghambat kita, menghentikan kita melakukan apa yang harusnya kita kerjakan. Membuat kita tidak bisa bergerak ke tempat yang harusnya kita ada di sana, yang kita tuju. Ibaratnya seperti blokade jalan. Bapak Ibu Saudara, misalkan dari sini mau ke Mall Kelapa Gading, lalu tiba-tiba di tengah jalan ada Car Free Day, jalanan ditutup. Nah, blokade jalan membuat kita tidak bisa sampai ke tujuan kita Mall Kelapa Gading, tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Nah, ketakutan dan kekhawatiran itu ibarat seperti itu.
blokade jalan membuat kita tidak bisa kemana-mana. Tapi nggak demikian kalau kita hati-hati dan waspada. Hati-hati dan waspada itu tidak membuat kita berhenti bergerak. Tidak menghalangi kita sampai ke tujuan kita. Tidak menghalangi kita tetap memuliakan Tuhan. Hati-hati dan waspada itu ibarat helm. Udah lupa ya sama helm Bapak Ibu Saudara. Yang naik motor masih pakai helm? Masih. Enggak, deket gitu kan. Kecelakaan ada di mana-mana. Mau deket, mau jauh. Kalau kepala jatuh ke aspal, menang mana Bapak Ibu Saudara? Masih menang aspal kayaknya sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu ibarat helm, ibarat seat belt. Seringkali ada orang bilangin, kan kita di Indonesia, bukan di luar negeri, jadi nggak apa-apa, nggak usah pakai seat belt. Ntar kalau ada polisi baru pakai seat belt. Padahal itu untuk kewaspadaan kita, untuk kebaikan kita sendiri, untuk kehati-hatian kita sendiri. Nah, helm dan seat belt yang ada di kendaraan kita atau di tubuh kita yang kita kenakan membuat kita lebih aman, tapi tidak menghalangi kita untuk lebih maju, tapi meningkatkan kewaspadaan kita. Kewaspadaan kita terhadap iblis yang berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum seharusnya tidak menghentikan kita untuk melayani Tuhan. Tidak menghentikan kita untuk hadir beribadah di gereja. Tidak menghentikan kita untuk bekerja dan berkarya bagi Tuhan. Tidak boleh menjadikan kita jadi orang yang takut ketemu sama orang-orang yang orang berdosa, nggak mau deket-deket deh. Justru kita harus ada di sana. Siapa yang akan menerangi tempat yang gelap itu kalau terangnya pada pergi dan nggak mau datang ke tempat yang gelap? Kewaspadaan kita menjaga kita untuk tahu boundariesnya, batasannya, dan tidak terlibat dengan dosa. Lawan dari kewaspadaan adalah hidup yang sembrono atau careless, seenaknya. Kalau bahasa Betawinya mungkin slebor begitu. Nggak peduli dengan apa yang dibaca, gak peduli dengan apa yang dimakan, gak peduli dengan apa yang ditonton, didengar, semuanya aja kita masukkan ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam hati kita. Nah, kalau hidup ini masih seperti itu, stop Bapak Ibu Saudara. Waspadalah dengan apa yang kita makan, secara rohani, baik ataupun jasmani. Waspadalah dengan apa yang kita tonton. Tidak semua hal itu berguna untuk kita tonton. Waspadalah dengan apa yang kita dengar. Tidak semua hal itu berguna untuk kita dengar. Karena apa yang masuk akan menentukan yang keluar. Kalau kita menyendengkan telinga kita kepada gosip, pada lagu-lagu dunia saja yang penuh patah hati, bahkan mengajarkan forever yang suruh bunuh diri dan sebagainya. Jangan heran kalau itu juga yang akan kita lakukan. Ketika kita mendengarkan gosip, yang akan kita omongin apa? Gosip. Karena yang kita tahu hanya gosip itu. Isi kepala kita hanya tentang gosip. Tapi kalau kita isi dengan firman Tuhan, yang keluar juga apa? Firman Tuhan, penghiburan bagi orang lain, penguatan bagi orang lain. Kalau kita banyak menggunakan mata kita untuk bermain games, apalagi games-games yang plus-plus begitu ya, atau menonton film-film yang penuh kekerasan, bahkan terbiasa dengan kata-kata makian di zaman sekarang ini ya, yang menurut anak-anak muda itu mah harusnya keren dan trendy mami. Kalau enggak gitu enggak keren katanya begitu kan. Nah, kita kalau terbiasa dengan hal-hal seperti itu jangan heran suatu kali kita juga akan ikut dengan mudah mengucapkan kata-kata. Karena jujur Bapak Ibu Saudara, kemarin di dalam salah satu acara resmi di klaster kami begitu ya, ada salah seorang yang bukan lagi anak muda dan ketika di dalam acara permainan dia menyebutkan salah satu kata itu begitu ya. Ya semoga nanti videonya diedit. Karena apa? Karena sudah terbiasa sehingga ketika spontanitas di dalam permainan keluar kata-kata seperti itu. Kalau kita terbiasa mengisi, terbiasa ada di area yang seperti itu, lama-lama kita akan kebal. Biasa itu mah nggak apa-apa. Biasa itu mah. Dan lama-lama kita juga akan ikut-ikutan. Waspadalah Bapak Ibu Saudara. Berjaga-jagalah. Jangan hidup seperti orang yang tidak punya musuh. Sebagai anak Tuhan, kita selalu punya musuh. Iblis yang berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Mencari orang yang bisa ditelan. Jangan jadi orang yang bisa ditelan. Jadi orang yang gak bisa ditelan oleh iblis. Lalu yang ketiga apa? Lawan. Jangan cuma sadar, jangan cuma alert, waspada, tapi lawan. Ada tindakan aktif dari kita. Iblis itu musuh, Bapak Ibu Saudara. Jangan terlena dengan film-film
kartun, Casper, setan yang baik gitu ya. Terus ada apa lagi yang model-model begitu. Terus zaman sekarang juga ada banyak film-film yang wah setan mah baik, asal kita baik sama dia, dia juga baik begitu. Jangan terlena dengan hal itu. Iblis itu musuh orang percaya. Lawan. Kan takut, serem, betul. Iblis memang lebih serem dari kita, betul. Iblis memang lebih hebat dari kita, betul. Tidak mungkin kalau kita sendirian bisa menang lawan iblis. Itu betul. Kalau kita tanpa Tuhan tidak mungkin menang lawan iblis. Itulah sebabnya kita perlu Roh Kudus mengalir di dalam hati kita. Supaya kuasa Kristus yang luar biasa itu manunggal, menyatu dengan kita dan bekerja di dalam diri kita. Sehingga apapun, siapapun tidak bisa menang melawan kita. Bukan karena kita, tapi karena ada kuasa Kristus yang bekerja di dalam diri kita. Sehingga iblis apapun gak ada apa-apanya dan pasti kalah kalau berhadapan dengan Kristus yang ada di dalam diri kita. Itu intinya, bukan kitanya. Saya pernah menyaksikan di sini bagaimana seekor tikus yang berjalan dengan sahabatnya, seekor singa, Bapak Ibu Saudara. Waktu itu si tikus ini jalan, dia menembus hutan, dan ketika di hutan itu bertemu dengan binatang-binatang yang lainnya, binatang yang lainnya hormat gitu ya, mau menundukkan diri, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Si tikus ini menjadi sombong, menjadi bangga dengan dirinya. Tuh kan, walaupun saya kecil, orang hormat sama saya. Tuh, lihat tuh, dia mulai tepuk dada. Tuh, lihat kan, semua binatang besar kecil, semua menundukkan diri waktu saya lewat. Dia lupa bahwa di belakang dia yang jalan siapa? Singa, sahabatnya. Karena ada singa itulah, binatang yang lain hormat sama si tikus dan singa. Coba kalau nggak ada singa, udah diterkam kali itu tikus dari kapan-kapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berhadapan dengan musuh kita si iblis, kalau kita berjalan sendirian, kita ibarat tikus. Tapi kita perlu Tuhan yang menjadi kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Dia nggak bilang lawanlah iblis, tapi ada tunduklah kepada Allah. Baru lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Nah, jadi ketika ada godaan dosa, kekhawatiran dalam pikiran hati kita, harus kita lawan, jangan dibiarin. Nanti jadi depresi, frustrasi, stres, bunuh diri, minum baygon rasa stroberi, Bapak Ibu Saudara. Yakin, percayalah, kita tunduk kepada Allah, kuasa Allah bekerja dalam diri kita, iblis, kekhawatiran pasti lari dari diri kita. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, apa yang Petrus ajarkan untuk kita mengusir kekhawatiran? Memiliki keteguhan dalam iman. Rasul si jahat bisa menggunakan kekhawatiran untuk terus-menerus melancarkan serangan dan menjatuhkan iman kita. Dan itu sudah pasti. Dia gak pernah tidur, dia gak pernah capek. Terus dia akan lancarkan serangan sampai kepada satu titik di mana ada celah, serangan itu akan masuk. Terus dia akan lancarkan. Rasul Petrus menyatakan bahwa kita harus melawannya dengan iman yang teguh. Semua orang percaya mengalami serangan yang sama. Semua orang percaya. Jangan bilang, oh ya saya cuma disunter aja nih yang susah begini nih, saya pindah ke daerah lain. Tidak. Semua orang percaya di dunia ini, di belahan dunia manapun mengalami serangan yang sama. Hanya mereka yang mempunyai keteguhan iman yang mengalami kemenangan. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita bisa melawan serangan iblis dengan iman yang teguh. Karena tidak otomatis ketika kita menjadi orang Kristen mempunyai iman yang teguh. Harus ada usaha dari kita. 1 Petrus 5 ayat 9 berkata apa? Lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di dunia ini menanggung penderitaan yang sama. Enggak usah iri-irian Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana kita bisa punya iman yang teguh? Yang pertama, bergaul dengan Allah. Caranya gimana? Rajin berdoa pribadi, baca Alkitab, pelajari firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Seringkali saya katakan kalau baca Alkitab itu gak ada alasannya Bapak Ibu Saudara. Mata udah gak kelihatan. Ada kok Alkitab yang lebih gedean hurufnya, versi cetaknya. Kalau gak kelihatan juga, boleh pinjam yang dari gereja segede mimbar ini Bapak Ibu Saudara. Ada, gak perlu pakai kacamata udah kelihatan. Oh bawanya repot kalau media cetak.
Ada kok aplikasi Alkitab banyak bisa masuk di handphone, nggak terlalu besar sekarang memorinya. Banyak kok, itu bisa digedein, hurufnya bisa digedein, bisa dikecilin. Oh, mata capek kalau baca. Oh, bisa didengerin kok. Seperti drama radio, drama Kumbara, bisa sambil ada back sound-nya dan segala macam. Pernah saya contohkan berapa kali di tempat ini. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau punya iman yang teguh, harus ada usaha dari kita karena itu tidak auto. Tidak otomatis saya percaya Yesus langsung iman kita tinggi. Tidak, itu bagian untuk kita kerjakan. Apa yang harus kita kerjakan? Punya relasi dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Baca firman-Nya. Itu suratnya Tuhan buat kita. Bagaimana kita mau kenal sama Tuhan? Kita nggak pernah baca WA-nya Tuhan. Bagaimana kita mau akrab sama Dia? Kita nggak pernah baca surat cintanya. Bagaimana kita bisa mengenal Dia? Kita tidak pernah baca apa yang Dia tuliskan bagi kita. Ungkapan hatinya, keinginannya, kehendaknya. Mana mungkin kita punya relasi yang baik. Dan kalau kita tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan, iman itu pun tidak teguh. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak mengenal seseorang dengan baik, otomatis kita tidak dengan mudah percaya kepada orang itu. Betul atau benar? Persentase kepercayaan kita pasti berbeda dengan orang yang sudah kita kenal lebih baik. Begitu juga dengan iman. Makin kita mengenal Tuhan, makin kita mengalami Dia, punya pengalaman pribadi, otomatis iman itu akan makin teguh. Percaya kita akan makin penuh, persentasenya akan makin naik. Sehingga ketika iblis menyerang kita dengan berbagai intimidasinya, kita punya skill, kita punya perisai, kita punya iman yang kuat. Kenapa? Firman Tuhan yang kita baca, kita masukkan ke dalam pikiran ini, kita simpan dalam hati ini, akan diingatkan dalam hati. Akan keluar. Saya nggak ngerti Bu, baca aja dulu, simpan aja dulu dalam pikiran, simpan aja dulu dalam hatimu 1 kali. Roh Kudus yang akan memberikan pencerahan. Kita juga nggak takut kalau iblis menyerang, karena kita tahu dengan siapa kita berjalan. Tuhan yang hidup, yang selalu mendampingi kita. Lalu apalagi yang harus kita lakukan? Kita butuh komunitas yang membangun iman kita. Bapak Ibu Saudara mungkin punya banyak komunitas, komunitas badminton, komunitas sepeda, komunitas makan-makan enak begitu ya, komunitas jalan-jalan healing. Tapi kita butuh yang lebih dari itu. Itu boleh nggak sih? Boleh kalau punya. Tapi kita butuh komunitas yang membangun iman kita juga. Bukan sekedar hal-hal semu di dunia ini. Siapa mereka? Saudara-saudari seiman. Yang bisa saling mendoakan, saling menguatkan, terutama dalam keadaan kita paling sulit. Kita butuh support system Bapak Ibu Saudara. Tidak ada manusia yang bisa hidup seorang diri saja. Tidak ada. Seperti tubuh kita, waktu kita lagi lemah, kita lagi sakit, kita butuh dokter buat merawat kita. Kita butuh orang-orang di sekitar kita untuk membantu kita. Begitu juga dalam hidup kerohanian kita. Ada kalanya nanti, atau mungkin sudah, atau mungkin sekarang ini, kita butuh orang-orang mendukung kita ketika kita sedang lemah. Menuntun kita kembali, jalan. Kembali ya ke jalan yang benar, itu udah mulai melenceng. Kita diingetin, salah. Waktu kita bingung harus ke arah mana, ada komunitas, ada saudara-saudari seiman kita. Ini bingung ya, ikut yuk ke jalan yang benar. Kita ada penuntunnya, mengingatkan kita akan firman Tuhan. Ingat ya, firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan di bacaan Abah bilang apa? Jangan gitu, ngomongnya kayak yang diajarin di khotbah tuh. Kemarin dia ajarin firman Tuhannya apa? Ada komunitas yang terus menguatkan ketika kita lemah. Jadi keteguhan iman dapat dibangun dengan senantiasa mengingat Kristus sebagai fokus iman kita, yang sanggup menolong kita dari persoalan apapun. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya kita selalu ingat? Kalau kita punya komunitas support system kita, yang justru bisa mendukung kita di saat-saat yang kita butuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo, mari kita makin setia ikut kegiatan ibadah, bergaul dengan saudara seiman, baik di dalam komunitas ataupun dalam keseharian kita. Sekarang udah gampang, semua orang punya handphone, semua orang punya WA, bisa telepon, video call, atau apapun juga. Pergaulan gak harus tatap muka. Agar kita apa? Bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tetap sadar dan waspada, dan punya iman yang teguh untuk menghadapi serangan iblis. Amin Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mentaatinya. Terakhir, jadi jangan cuma mendengarkan firman, tapi lebih penting untuk mentaatinya, supaya kita jadi orang yang berbahagia. Mau jadi orang berbahagia?
Kita tahu gimana caranya. Yuk kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Boleh kita nyanyikan lagu lama? Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan lagu ini terakhir kali. Mohon maaf karena ini lagu waktu itu tim pemusik belum lahir Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka nggak familiar sama lagu, betul ya? Nah, jadi sekali lagi kita nyanyikan. Waktu bilang jangan kamu khawatir, tepok sebelahnya, colek, jangan kamu khawatir. Kita kuatkan sebelah kita. Ayo kita nyanyikan sekali lagi. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Colek sebelahnya. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa di dalam surga, inilah yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan, bahwa kami ingin terbebas dari kekhawatiran. Walaupun dunia berkata kekhawatiran itu manusiawi, dan setiap saat bisa menyelinap di dalam hati kami. Sangat sulit sekali untuk melepaskannya, seperti tanaman yang merambat dari tembok. Bapa di dalam surga, kami tahu solusi yang paling tepat dan solusi yang kekal permanen adalah merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Karena kami tahu kami manusia yang tidak berdaya, kami tahu kami manusia yang tidak layak, kami manusia yang berdosa, yang bahkan tidak bisa melepaskan diri dari dosa yang kami buat sendiri. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, karena kami sudah punya juru selamat yang hidup, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat satu-satunya di dalam hidup kami, yang telah mati, dibangkitkan dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah yang menjadi dasar pengharapan iman kami. Setiap kali kami merasa khawatir, setiap kali kekhawatiran itu menyelinap di dalam hati dan pikiran kami mau tunduk kepada Tuhan, kami mau lari ke hadapan Tuhan, kami mau mendekat kepadamu Tuhan, karena kami tahu hanya Tuhan yang bisa dan mau untuk menolong kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami menjadi orang-orang yang panik, kami malah berlari-larian ke sana kemari, kami malah menjadi orang-orang yang ditangkap dan ditelan oleh singa yang mengaum-ngaum itu, si iblis musuh kami. Mulai hari ini Tuhan, setiap kali kami merasa khawatir, kami mau mengangkat tangan kami ke hadapan-Mu. Karena kami tahu burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga bakung di padang saja Tuhan hiasi. Kami tidak perlu khawatir tentang makan dan minum kami, karena kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi. Apapun yang terjadi dalam hidup kami selalu berada di dalam pengawasan Tuhan. Bahkan sebelum kami minta kepadamu, Engkau sudah tahu apa yang akan kami alami. Engkau sudah melindungi kami, Engkau sudah melengkapi kami, Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah menjagai kami, sehingga kami bisa tetap aman selama kami berada di dalam genggaman tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk janji firman Tuhan ini, yang kami butuhkan di dalam hidup kami melebihi apapun yang ada di dunia ini. Dan kami percaya ya Tuhan, kalau kami melakukannya sesuai dengan firman Tuhan, maka kami menjadi orang-orang yang paling berbahagia di dalam dunia ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa
dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Amin. Saya kembalikan.